yang sudah mengadaptasi sistem kelas aman asap. Kita akan bergabung dengan Yarnes Foni di sana. Yarnes, mengapa Presiden memilih datang ke wilayah suku anak dalam? Ya, benar sekali, Rory, bahwa Presiden datang langsung ke tempat suku anak dalam. Ini merupakan suku asli dari Provinsi Jambi, di mana tadi Presiden juga langsung mendatangi dan juga bertemu dengan para tetua-tetua adat dari suku anak dalam. Kami perhatikan Presiden Jokowi kini ambangi warga Salorangun, Provinsi Jambi, setelah 4 kali gagal datang ke Jambi. Presiden datang dari kota Jambi ke Kabupaten Salorangun gunakan helikopter dan turun langsung menyapa warga masyarakat Salorangun. Agenda Presiden salah satunya di Jambi adalah untuk bertemu dengan suku anak dalam, salah satu suku asli masyarakat Jambi yang tinggal sederhana namun kini terpapar kabut asap karena tinggal dengan kediaman yang terbuka, ditambah banyak anak dari suku dalam yang sakit ispa dan dievakuasi serta diungsikan. Ketahui di Jambi hingga kini masih ada titik-titik api walaupun tidak banyak dan keadaannya biasanya pekat pada pagi hari. Presiden didampingi Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Sekretaris Kabinet dan juga Menteri PMK. Selain itu Presiden juga memantau rumah yang diberikan Kementerian Sosial untuk orang rimba. Presiden juga mengajak diskusi temanggung atau kepala suku anak dalam dan beberapa tokoh adat suku anak, dan dari pertemuan itu Presiden akan mengatur pengairan listrik di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam ini. Berikut petikan wawancara Presiden Joko Widodo. Ya, pemerintah harus memberikan perhatian karena apapun lingkungan mereka yang lama sudah sekarang berubah menjadi sawit, jadi ini yang perlu dikelola lagi sehingga mereka mempunyai tempat tinggal yang tetap, tidak nomaden, berpindah-pindah, kemudian pendapatan mereka dari mana juga harus diikuti. Pendidikan saya kira tadi bagus sekali sudah. Ya, selain itu juga Presiden menyempatkan diri untuk mendatangi beberapa sekolah. Bahkan ada salah satu sekolah di daerah Provinsi Jambi yang saat ini memang agak unik karena bebas dari asap dari teknologi yang terbaru ditemukan. Itu yang kami perhatikan, salah satunya di kota Jambi yang kami perhatikan Sekolah Dasar Negeri 181 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelantung, Jambi, Jumat siang nampak ramai karena langsung dihadiri Presiden serta beberapa menterinya. Presiden beserta Ibu Negara, Menteri Pendidikan Dasar Anies Baswedan juga hadir. Menteri PMK Puan Maharani meninjau ruang kelas 3 di sekolah ini yang telah dilengkapi dengan teknologi sederhana pengaman asap. Celah-celah ventilasi di atas jendela ruangan kelas ini telah dilapisi dengan dakron yang direndam dengan air kapur. Sirkulasi udara dibantu dengan exhaust dan juga kipas angin dan nampak sehat. Teknologi sederhana buatan profesor dari ITB ini terbukti ampuh menahan asap masuk ke dalam ruangan kelas. Selain itu Presiden dan Menteri yang ikut juga membagikan buku tulis kepada para siswa yang hadir, juga memberikan pengajaran beberapa kepada para anak. Menteri Budaya Pendidikan Dasar Anies Baswedan juga mengatakan bahwa hal tersebut sangat positif untuk membangun jiwa anak yang tidak mudah kalah dengan asap dan juga dapat maju. 65 sampai berarti 65 bungkus sama sudah. Rory. Yarnes Foni melaporkan langsung dari Jambi. Terima kasih atas laporan Anda. Masih terkait dengan kabut asap, pemirsa, mayoritas fraksi di DPR menyepakati rencana pembentukan panitia khusus atau pansus penanganan kabut asap. Pansus ini rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan hingga saat ini masih diselimuti kabut asap. Upaya pemadaman dan penanganan kabut asap yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak hingga saat ini belum membuahkan hasil maksimal. Tentunya kita mengharapkan besarnya kerugian dan dampak yang dirasakan akibat kabut asap bagi masyarakat luas, serta mekanisme penanganan yang melibatkan banyak pihak, membuat mayoritas fraksi di DPR menyepakati pembentukan panitia khusus penanganan kabut asap. Pengesahan pembentukan pansus asap ini dijadwalkan akan dibahas dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Setelah disahkan kan ada mekanismenya, nanti akan diumumkan pembentukan pimpinan pansusnya siapa, ketuanya siapa, wakil-wakilnya siapa, terus bikin agenda inventarisasi masalahnya apa, inventarisasi targetnya, kemudian target akhirnya apa. Tidak ada masalah terkait reses. Ya, saya pikir memang dalam aturannya masa sidang itu adalah masa sidang setelah reses ya, tidak dalam reses. Tapi saya pikir karena ini kita lihat urgensi, saya yakin pansus ini mau tidak mau harus berjalan.
Terkait hal ini, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa saat ini semua pihak sedang bekerja mengupayakan penanganan asap dan kebakaran hutan. Keterlibatan Dewan dalam upaya penanganan asap dapat menggunakan instrumen lain seperti rapat kerja dan panja tanpa harus membuat pansus terkait kabut asap. Nah, kita menghormati ya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPR, tapi kita mengharapkan DPR memberikan kesempatan pada kita untuk bekerja di lapangan untuk menanggulangi persoalan-persoalan ini. Dan kami yakin DPR mempunyai banyak instrumen untuk ikut terlibat di dalam penanganan kebakaran lahan ini, termasuk instrumen rapat kerja, instrumen rapat dengar pendapat, maupun instrumen panja. Ini yang menurut kami yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Upaya penanganan persoalan kabut asap hingga saat ini memang masih terus dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak. Selain upaya penanganan pemadaman titik api yang masih terus dilakukan, pemerintah kini juga berfokus pada upaya evakuasi bagi warga yang terdampak kabut asap parah di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tim Liputan Metro TV. Metro hari ini masih akan berlanjut setelah jeda berikut ini.